Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan terutama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Madhab Ramadan. Kita masuk ke dalam keutamaan yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala amin. Al-fadlu tasi'a asyara, keutamaan yang ke-19. Fadlu iltimasi Lailatul Qadri, keutamaan mencari Lailatul Qadar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrumun. Rawahu Ibnu Majah fi sunani wa ghairihi. Wa qala al-Hafiz al-Mundhiri fi targhib wa tarhib isnaduhu hasan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ketika masuk di bulan suci Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya bulan ini sungguh telah datang kepada kalian semua, dan di dalamnya terdapat satu malam yang malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Siapa orang yang diharamkan darinya, maka sungguh sudah diharamkan kebaikan seluruhnya, dan tidak ada yang diharamkan kebaikannya kecuali bagi orang yang terhalang. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dan selain daripada beliau. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'ya kam qad tawaqa'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha fala yataharriha fi sab'il awakhir. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada laki-laki dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka bermimpi atau mereka melihat Lailatul Qadar di dalam mimpinya pada 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah menurut penglihatan kalian sungguh telah jatuh Lailatul Qadar di dalam 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Maka siapa orang yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 7 hari terakhir bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain dari keduanya. Min hadainil hadisaini fawaid. Nah, 2 hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, wa fihi lailatul khairun min alfi syahrin, dan di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalilun liman qala anna lailatul qadri fi Ramadan. Nah, ini
ini menunjukkan bagi seseorang yang telah berkata sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan. Wa annaha baqiyatun lam turfa, dan sesungguhnya Lailatul Qadar itu ya kekal selamanya, lam turfa, tidak diangkat oleh Allah. Jadi maksudnya Lailatul Qadar itu setiap tahun ada gitu. Jadi tidak hanya seumur hidup sekali, enggak. Jadi tiap tahun pasti ada Lailatul Qadar. Qala Imam Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, kalau berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Al-Muhadzab, Lailatul Qadri min khasaisina. Lailatul Qadar ini mempunyai beberapa kekhususan bagi kami. Wa ajma man yu'taddu bihi ala dawamiha wa wujudiha ila akhir dahri. Dan telah mengumpulkan orang yang dengannya mereka itu mendawamkan kepada Lailatul Qadar dan wujudnya Lailatul Qadar sampai akhir masa. Nah, jadi maksudnya orang-orang itu mencari Lailatul Qadar sehingga mereka mendawamkan atau menekuni untuk mencari Lailatul Qadar dan tentang adanya Lailatul Qadar sampai akhir masa. Nah, jadi yang namanya Lailatul Qadar itu selalu dicari oleh orang-orang yang menginginkannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya mereka yang masa bodoh, nggak mau dapat Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar itu nggak dicari. Nah, jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar harus dicari Lailatul Qadar itu. Wa yaraha wa yatahaqqaquha man syaa Allahu min bani Adam kulla sanatin fi Ramadan. Dan telah melihat Lailatul Qadar sehingga mereka itu bisa mencapai Lailatul Qadar tersebut bagi orang yang Allah kehendaki dari umat manusia setiap tahun di bulan suci Ramadan. Nah, jadi setiap tahun itu, setiap bulan suci Ramadan ada di antara beberapa hambanya Allah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, setiap tahun pasti ada. Nah, terutama ya bagi orang yang mau untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak mau. Lailatul Qadar tidak akan pernah datang kepada orang yang menolaknya. Nggak bakal datang Lailatul Qadar itu. Ini khusus bagi orang yang mencari, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Wa hadha haditsu yurshidu ila anna man wafaqa Lailatul Qadri wa wufiqa laha wa qubilat minhu kanat lahu ka'ibadati alfi syahrin wa hiya 80 wa ziyadah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang menyetujui adanya Lailatul Qadar dan orang tersebut ya mengakui dengan adanya Lailatul Qadar, sehingga orang itu mau menerima dengan adanya atau datangnya Lailatul Qadar tersebut. Nah, maka ketika ada Lailatul Qadar, maka orang yang sedang beribadah di Lailatul Qadar tersebut, maka dia seperti beribadah 1000 bulan. Jadi hitungannya orang yang beribadah di malam itu, di malam turunnya Lailatul Qadar, maka orang tersebut seperti beribadah 1000 bulan. Wa hiya 80 wa ziyadah, ya perkiraannya 80 tahun ya, 80 tahun lebihan. Nah, kalau di sini 80. Nah, kalau perang itu kan 1000 bulan berapa? 83 tahun. 83 ya. Jadi kalau di sini sih 80. 83 kalau masalah 83 tahun lebih 3 bulan kalau masalah. Lebih sedikit. Kalau Ibnu Abdis Salam, kalau berkata Imam Ibnu Abdis Salam, Lailatul Qadri lailatun syarifatun faddalaha Allahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Imam Ibnu Abdis Salam pernah berkata, Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, yang mana Allah memberikan keutamaan kepada malam Lailatul Qadar tersebut itu seperti 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Jadi di malam itu orang beribadah, maka dia akan mendapatkan keutamaan seakan-akan orang tersebut sudah beribadah 80 tahun. Maka keutamaan ini tidak akan pernah dicapai yang mana di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Coba, mampu nggak antum ibadah selama 83 tahun terus-terusan, nggak dosa, nggak maksiat, nggak lalai? Nggak mungkin. Maka beruntung kalau orang beribadah di malam itu kemudian turun Lailatul Qadar. Nah, itu beruntung, orang yang beruntung.
Qala Imam Al-Haddad fi Sabilil Idhkar, telah berkata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilil Idhkar halaman 42. Yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma iktasara a'mar ummatihi min baina sa'iril umam, maka ketika umur umat ini mempunyai batasan dibanding dengan seluruh umat yang ada. Jadi umatnya Nabi itu dibatasi sama Allah umurnya pendek. Nah, berbeda dengan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Maka ketika Nabi itu melihat umur umatnya pendek-pendek, sa'alallahu lahum, maka kemudian Nabi itu meminta kepada Allah untuk umatnya. Wa tadarru'a ilaihi, dan memohon Nabi itu kepada Allah. Kenapa? Karena umurnya pendek-pendek. Nah, namanya kalau umur pendek, buat ibadah, peluang ibadahnya mungkin bisa dihitung dibandingkan dengan umur umatnya yang panjang-panjang, iya kan? Makanya kita bisa ngitung lah. Taruhlah umurnya umat Nabi kan baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70-an. Nah, ketika umur umat ini dibatasi sama Allah, nah kira-kira peluang pahala sama dosa banyakkan mana kira-kira? Dosa. Banyakkan dosanya, sehingga ya inilah menjadi kekhawatiran bagi Nabi. Ya Allah, ibaratnya begitu ya, umur umat saya ini pendek-pendek, sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang-panjang. Ya Allah, begitu. Jadi Nabi mengkhawatirkan kepada umat itu saking sebegitunya. Min haitsu innahu idza qassarat a'maluhu, dari sekiranya sesungguhnya Nabi ketika Allah memberikan batasan terhadap umur umatnya Nabi, lam tatul ayyamu fi ta'atillah, Nabi itu tahu Allah tidak akan pernah memperpanjang hari-hari mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya, ini umatnya, ini umat Nabi itu buat taat itu ya susah begitu. Buat diajak taat itu ya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Sehingga nggak mungkin bisa diperpanjang lagi nih umur umatnya ini. Begitu. Jadi kalau umur sudah ditentukan, bisa dipanjangkan nggak umur? Kan ada lagu kan begitu kan, panjang umurnya, panjang umur. Orang umur nggak bisa dipanjangkan kok. Hakikatnya umur itu berkurang, bukan bertambah, atau bisa ditambah. Iya kan? Karena kalau ada lagu pendek umur, wah tersinggung nanti orang. Yang didoakan itu doain cepat mati. Padahal ya memang umur itu berkurang, bukan berpanjang, bukan memanjang. Karena ya sudah ada batasannya, udah nggak bisa dipanjangin lagi. Nah, makanya yang afdol itu kalau doain orang, yaitu tadi lagu Habib Rizik itu, mabruk alfa, mabruk, supaya barokah umur itu, bukan supaya panjang. Orang nggak bisa dipanjangin, supaya berkah sih umur itu. Karena kalau umur barokah itu suatu keberuntungan. Lagian juga, buat apa umur panjang kalau diisi dengan dosa dan maksiat? Buat apa? Capek-capeknya hidup di dunia begitu. Mendingan umurnya pendek tapi berkah. Nah, berkah di situ itu diisi dengan ibadah, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, diisi dengan amal-amal soleh. Itu umur berkah. Makanya banyak dari para ulama salafun soleh yang umurnya pendek tapi barokah. Iya kan? Umurnya pendek tapi barokah. Umurnya pendek sudah banyak ngarang kitab. Salah satu diantaranya Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi itu kalau tidak salah umur 40-an wafatnya, 40 lebih, masalah 40 lebih sedikit. Tapi karangan kitabnya banyak. Iya kan? Karangan kitabnya banyak. Umurnya segitu kan pendek 40 itu. Tapi barokah. Pahalanya banyak. Nah, jadi Nabi itu sudah tahu ini umat ini kalau buat urusan taat itu susah begitu. Karena banyak orang yang lalai. Nah, sehingga ketika Nabi mengetahui tentang umur umatnya pendek-pendek itu, fatakillu bisababi dzalika khuzuzuhum min thawabillahi wad darajatil ula. Nah, maka Allah mengurangi dengan yang sebab yang demikian itu. Untuk supaya apa? Allah membatasi umur umatnya Rasulullah itu supaya mereka itu beruntung.
Jadi ibarat kata supaya kagak kebanyakan dosa begitu. Ya akhirnya pendek aja dah, cukup begitu. Nah Allah tuh kepengen begitu umat Nabi itu, umat Rasulullah itu, supaya kagak banyak bikin dosa, supaya kagak banyak bikin maksiat. Nah maka dengan umur yang pendek itu akhirnya umur umatnya Rasulullah itu supaya mereka itu semua menjadi orang yang beruntung, dan dari mereka itu ya mendapatkan pahala dari Allah dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kan udah cukup kan begitu kan ya? Sama Allah dikasih keberuntungan, dapat pahala dari Allah, derajatnya ditinggikan, udah cukup. Umur meskipun pendek, tapi di sisi Allahnya luar biasa. Fa'atahullahu lailatul qadri, maka Allah itu memberikan yang namanya Lailatul Qadar kepada umat Rasulullah ini. Ini hadiah nih, anugerah nih. Allah memberi Lailatul Qadar, allati ya khairun min alfi syahrin, yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, tatwilan di a'marihim, untuk memanjangkan umur-umur mereka. Anak tanya, kalau ada orang umurnya 60 tahun tapi dapat Lailatul Qadar, lebih nggak berarti itu? Banyakkan lebihnya berarti berapa? 23 tahun tuh lebihnya. Berarti umurnya panjang atau pendek? Dianggap panjang. Itu kalau ketemu satu kali Lailatul Qadar. Coba kalau bertahun-tahun ketemu Lailatul Qadarnya. Oh, panjang itu umurnya. Udah gitu panjangnya itu diisinya dengan ibadah. Selama itu di sisi Allahnya dianggap beribadah itu orang. Nah, maksudnya panjang umur itu begitu maksudnya. Karena dia dapat Lailatul Qadar meskipun divonis umurnya cuma 60 tahun. Tapi karena dia dapat Lailatul Qadar, maka sejatinya itu orang umurnya panjang. Dan umur panjang itulah di sisi Allah orang itu sudah berbuat baik selama itu. Wa tad'ifan li thawabihim, dan Allah melipat gandakan pahalanya mereka umatnya Rasul. Wa hasanatihim, dan memberikan kebaikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasir al-wahidu minhum idza qama fiha bi ta'atillah yasiru ka'annahu qama alfa syahrin. Sehingga menjadikan salah satu di antara mereka, kalau sekiranya mereka itu dia mendirikan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yang mana di situ ada sedang turun Lailatul Qadar dan dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah, maka orang tersebut seakan-akan sudah mendirikan ibadah sebanyak 1000 bulan. Berarti kan sejatinya umurnya panjang, beruntung berarti. Wa dzalika aktsaru min 80 sana, dan yang demikian itu ya lebih dari 80 tahun. Ya. Beruntung orang begitu itu. Nah, itu faedah yang pertama. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Dalilun ala imkani ma'rifati lailatul qadri. Nah, telah melihat. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kemungkinan mengetahuinya Lailatul Qadar. Nah, jadi ada para sahabat Nabi itu, yang mana para sahabat Nabi ini bermimpi mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu turunnya ada di 7 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, maka ini menjadi satu dalil bahwasanya para sahabat Nabi itu mengetahui tentang mungkinnya datangnya Lailatul Qadar di 7 hari terakhir itu. Wa yu'ayyidu hadza ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Dan didatangkan riwayat ini sebagaimana yang sudah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dan saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika saya ini mengetahui Lailatul Qadar? Apa yang mesti saya ucapkan ya Rasulullah? Begitu. Jadi Sayyidah Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau datang nih Lailatul Qadar dan saya tahu datangnya Lailatul Qadar, apa yang mesti saya ucapkan ya Rasulullah? Qala, maka kemudian Nabi menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan oleh engkau ya Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini menjadi satu doa
yang sering disebut, yang sering diucapkan oleh Rasulullah, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi wiridkan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus wiridin tuh doa itu. Karena sejatinya ini doa yang pada intinya kita itu memohon ampun kepada Allah, karena Allah itu senang dengan orang-orang yang selalu meminta ampun. Ya, makanya jangan pernah merasa kita itu malu sama Allah. Enggak. Selagi kita punya salah, ya minta ampun sama Allah. Allah tuh senang kalau diminta. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala, dan telah berkata hadisun hasanun sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Wa fi alamati Lailatul Qadri ikhtilafun bainal ulama, dan di dalam tanda-tandanya Lailatul Qadar ini terdapat ikhtilaf di antara ulama. Faqila, maka dikatakan, jadi banyak ikhtilaf ya, banyak perbedaan di antara ulama. Faqila, maka dikatakan alamatuha anna al-muttali'a 'alaiha yara al-anwara fi kulli makanin sati'atan hatta al-mawadi'i al-muslimah. Tanda-tandanya Lailatul Qadar, nah ini sesungguhnya ya berdasarkan pengalaman yang mana para ulama melihat bahwasanya terdapat cahaya di setiap tempat ya. Jadi banyak cahaya di setiap tempat, yang mana cahaya itu menyebar sampai ke tempat-tempat yang gelap. Jadi kalau turunnya Lailatul Qadar itu banyak cahaya yang dilihatnya, sehingga itu cahaya memberikan sinarnya ke tempat-tempat yang gelap. Wakilah, dan dikatakan annal muttali' 'alaiha yasma'u salaman aw khitaban minal malaika. Dan juga ini juga pengalaman juga. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang tersebut bisa mendengar salam atau ucapan dari malaikat. Tuh orang kalau dapat Lailatul Qadar begitu. Dengar malaikat mengucapkan salam untuk siapa? Untuk orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Dan dia atau bisa berbicara ya dari malaikat begitu. Makanya kalau begitu itu jangan takut. Ya memang begitu ini sebagian para ulama yang mengalami ini. Jadi bisa dengar doa malaikat itu lagi doa itu. Nah, makanya ketika malaikat itu mendoakan itu, ya kalau bahasa kita begitu apa? Bulu-bulu berdiri begitu. Jadi jangan takut karena ada penampakan begitu, bukan, lain lagi. Nggak ada di bulan suci Ramadan penampakan itu ya. Nah, kan ceritanya dibelenggu. Ya. Wakilah, dan dikatakan juga alamatuha istijabatu du'ai man waqa'at lahu. Juga tandanya Lailatul Qadar itu diijabahnya doa bagi orang yang akan menimpa dirinya. Jadi kalau doa itu di malam itu diijabah sama Allah, doa itu enggak dilama-lama, langsung diijabah. Itu salah satu dapat tanda Lailatul Qadar. Jadi tanda-tanda ini enggak mesti semuanya ada. Nah, misalkan salah satu di antara ini, karena masing-masing ulama itu ada pengalamannya masing-masing. Cuman ya ini yang biasa terjadi begitu. Wakilah, dan dikatakan juga qad tahsulu wa la yura syai'un wa la yusma, dan juga terkadang ya nggak terjadi. Yang tadi itu nggak terjadi juga kadang-kadang, yang nggak bisa dilihat, juga nggak bisa dengar. Mending yang mana berarti? Mending yang tiga tadi, mampu melihat cahaya, dengar doanya malaikat, bisa ngomong sama malaikat, diijabahnya doa, atau misalkan ya nggak dengar, nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa, tapi dapat Lailatul Qadarnya di sisi Allah. Mending yang mana? Qala San'ani fi Subul Salam, dalam berkata Imam San'ani di dalam kitab Subul Salam, ikhtalafa ulama hal yaqa'u thawabul murattabu liman ittafaqa annahu wafaqaha wa lam yazhar lahu syai'un aw yatawaqqafu dhalika 'ala ma'rifatiha. Nah, para ulama itu telah berbeda. Apakah perkara-perkara yang terjadi tentang pahala begitu, yang mana pahala ini akan diberikan kepada orang yang menyetujui bahwa adanya Lailatul Qadar ya.
Jadi kalau orang dia itu yakin dengan adanya Lailatul Qadar, meskipun ya tidak tampak baginya itu sesuatu apapun, tapi dia yakin dapatnya Lailatul Qadar begitu. Meskipun tidak ada yang nampak bagi orang itu, dia nggak melihat apa-apa begitu. Atau ya dia itu apa ya, berhenti begitu ya, berhenti dari yang demikian, atau ya tidak mengetahui lah begitu gampangnya dari yang demikian itu atas mengetahui Lailatul Qadar. Jadi ibaratnya ya saya mah nggak mau tahu dah tentang Lailatul Qadar, yang terpenting saya ibadah di malam itu. Mau dapat nggak dapat, dikasih nggak dikasih, yang penting saya ibadah sama Allah begitu. Udah cukup. Jadi nggak nungguin yang tadi tuh bisa ngelihat saya ini, enggak, saya mah penting ibadah saja sama Allah. Dzahaba ilal awal, maka kembali kepada yang pertama, wuqu'us tsawab, dan jatuhnya pahala. Ya, maksudnya jatuhnya pahala itu tetap dapat pahala dia. Wa illam yazhar lahu syai'un, meskipun tidak nampak baginya sesuatu apapun. Jadi tetap dapat pahala. Ya. Jadi tetap dapat pahala ya, bagi orang yang beribadah di malam itu. At-Tabari wa Ibnu Al-Arabi wa akharun wa dhahaba ila tsaniya. Itu menurut Imam Tabari dan Ibnu Al-Arabi dan ulama yang lain. Wa dhahaba ila tsaniya, kemudian menuju kepada hadis yang kedua, pendapat yang kedua. Wuqu'us tsawab, tetap dapat pahala. Yatawaqqafu ala ma'rifati Lailatul Qadri, yang mana ya dia itu membatasi atau ya berhenti begitu ya atas mengetahuinya Lailatul Qadar. Ya itu tadi tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu memperhatikan yang tadi itu tentang pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Dia hanya sebatas ibadah saja udah. Jadi enggak mendalam-dalam itu. Al-aktsarun, nah ini menurut kebanyakan ulama. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, kalau berkata Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari halaman 267. Wala unkiru usul tsawabil jazili liman qama li ibtigha'i Lailatul Qadri wa illam yuwaffaq laha. Dan janganlah diingkari akan menghasilkannya pahala yang berlimpah bagi orang yang mendirikan ibadah untuk mencari Lailatul Qadar, dan meskipun tidak sesuai dengan keterangan yang ada. Jadi tetap nggak boleh diingkari, tetap dia dapat pahala selama dia itu mau mendirikan ibadah di malam itu semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar, meskipun ya tidak ada yang sesuai dengan keterangan tadi itu, tetap dapat pahalanya itu. Wa innamal kalamu fi usuli tsawabi, dan sesungguhnya kalam di dalam menghasilkannya pahala al-muayyan yang spesifik begitu. Al-mau'udi bihi, yang dijanjikan dengannya, wa huwa maghfiratu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi kalau orang ya dia mau gitu mendirikan ibadah, nah, di bulan suci Ramadan terutama di 10 hari terakhir, Allah tetap memberikan pahala yang dijanjikan kepada itu orang. Ya. Apa pahalanya? Itu tadi pahala yang sudah jelas yang telah diberikan oleh Allah. Allah akan mengampuni terhadap apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Itu yang sudah pasti itu. Jadi kalau orang dapat Lailatul Qadar, Allah ampuni segala dosa-dosa yang dulu-dulunya. Itu yang sudah spesifik, itu yang sudah pasti begitu. Kama fi hadis, sebagaimana yang diterangkan dalam satu hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Siapa orang yang mendirikan ibadah pada malam Qadar karena dengan penuh keimanan dan ihtisab, ingin dapat pahala gitu, mencari pahala, maka diampuni bagi itu orang terhadap apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Jadi kalau mau diampuni dosa, maka orang itu mesti mendirikan ibadah di malam Qadar. Itu pasti dah. Nah ini hadis yang sudah pasti, ganjaran atau pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah, seluruh dosa-dosanya diampuni. Meskipun ya itu tadi, dia ini orang enggak dapat tuh yang tadi tuh, yang bisa melihat ini enggak, dia cuman pokoknya saya mendapat Lailatul Qadar aja deh, yang penting saya ibadah cukup. Nah, janji ini yang sudah pasti akan diberikan kepada itu orang. Itu faedah kedua. Al-faedatu tsalisah, faedah yang ketiga adalah hadis di sini, fal yataharriha fi sab'il awakhir. Maka carilah Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir bulan suci Ramadan.
yuhtamalu an yurada biha sab'un lati hiya akhiru syahri wa yuhtamalu an yurada biha sab'un ba'da al-ishrina litanawuliha 21. Nah, maka hadis ini mencakup ya, sesungguhnya yang diinginkan dengannya Lailatul Qadar itu adanya di 7 hari itu, 7 hari terakhir. Sehingga 7 hari terakhir ini ya setelah setelah dia itu ya beribadah selama 20 hari. Jadi ya tetap berarti dari awal. Jadi enggak ujung-ujung kita nunggu 21 aja gitu ibadahnya. Sebelumnya enggak pernah ibadah begitu, enggak begitu. Enak banget kan kalau begitu. Kasihan yang dari awal sudah capek ibadah kan. Nah, jadi setelah melewati proses 20 hari itu di tanah hari 21 sehingga akan tercapailah mulai dari 21 malam 21. Jadi ibarat kata dari awal Ramadan dia ibadah begitu. Maka ketika datang malam 21 ibadahnya semakin meningkat. Nah maka kemungkinan dapatnya Lailatul Qadar itu akan mudah untuk itu orang mendapatkan. Berbeda dengan orang yang dari awalnya leha-leha, nanti aja dah tanggal 21 atau 10 hari terakhir aja saya mau ibadah benerannya begitu. Ya itu juga baik juga, cuman kasihan nanti yang itu ya betul-betul ibadah dari awal. Ya tetap ada nilai plusnya. Faqad warada anna lailata 21 Lailatul Qadri kama huwa zahir inda Ibnu Abi Salam. Maka sungguh telah datang sesungguhnya malam ke-21 Lailatul Qadar itu. Nah, jadi kata Imam Ibnu Abi Salam, Lailatul Qadar itu datangnya malam 21. Sebagaimana yang sudah nampak kata beliau. Jadi sebetulnya masing-masing ulama itu ya berbeda-beda. Makanya kan ada tiga kelompok ya. Ada 3 kelompok ulama. Yang pertama yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak hanya ada di bulan suci Ramadan. Itu bisa terjadi di bulan-bulan selain itu. Itu kata yang pertama. Kata ulama, kelompok ulama yang kedua, Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan. Dan tanggalnya itu tetap nggak berubah setiap tahunnya. Nah, jadi masing-masing kata ulama, ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan, ada tanggal 17 Ramadan, ada tanggal 18, ada tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Itu masing-masing ulama punya pendapatnya masing-masing. Dan itu sesuai mungkin dengan pengalamannya. Nah, itu kelompok ulama yang kedua. Kata kelompok ulama yang ketiga, Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan. Tapi turunnya itu tanggalnya berubah-ubah. Setiap tahun itu enggak mesti. Kalau misalkan kemarin itu turunnya malam 21 nih. Nah, tahun sekarang enggak mesti malam 21. Bisa 23, bisa 25, bisa 27. Nah, itu berubah-berubah, enggak tetap tanggalnya itu. Nah, itu ya sesuai dengan pengalaman rohaninya. Ada yang sudah dapat Lailatul Qadar? Gimana dah dapatnya Lailatul Qadar begitu? Nah, itu yang jadi PR besar itu cari. Qala Imam Al-Haddad fi Nasaih Diniyah, telah berkata Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah halaman 177. Wa bil jumlati fayambaghi lil mu'minil fatini ay yakuna fi kulli lailatin min layali ramadhana musta'iddan li lailatul qadri wa mustayqizan laha li kasrati ma waqa'a. Segitu dulu. Wa mustayqizan laha. Jadi kata Imam Al-Haddad, maka seharusnya bagi seorang mukmin yang cerdas hendaknya setiap malam dari malam-malam di bulan suci Ramadan untuk senantiasa mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti tiap malam kan? Enggak 10 hari terakhir. Jadi dari awal udah siap. Sudah dipersiapkan amunisinya. Sudah dipersiapkan betul-betul ibadah sama Allahnya. Wa mustayqizan laha, dan berupaya kalau bisa selalu melek dari awal tuh. Ada yang dari awal melek sampai sekarang. Kita mah tidur mulu. Dari awal tuh, coba tuh. Wah, nggak sanggup kita. Jangankan dari awal, kayak sekarang 1 hari aja beratnya luar biasa.
Waqa bainal ulama, dan telah terjadi di antara ulama minal khilaf, perbedaan fi ta'yiniha, di dalam penentuannya. Wa annaha ayu lailatin hiya, dan sesungguhnya kapan gitu Lailatul Qadar itu. Hatta qala, sehingga para ulama itu berkata, innaha mubhamatun fi jami'i layali syahri. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu masih samar, belum jelas. Terdapat di seluruh malam-malam bulan suci Ramadan. Itu kata kebanyakan ulama, sebagian ulama. Jadi ya belum jelas adanya di yang mana, di tanggal yang mana Lailatul Qadar itu. Nah, makanya kan kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan kan? Enggak ditentukan tanggal, kata Allah malam ini enggak. Tapi suruh dicari, silakan cari. Enggak saya kasih tahu begitu. Ente yang mesti ente cari. Nah, ibaratnya beginilah kalau kasarnya ya. Ada orang nyari harta karun, anggaplah harta karun itu Lailatul Qadar. Nyari begitu, butuh pengorbanan enggak? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Terus setelah berjuang, setelah berkorban, dapat tuh harta karunnya, senang nggak kira-kira? Nah begitu Lailatul Qadar itu. Kitanya udah berjuang keras, berusaha keras, setiap malam kita ibadah sama Allah. Kemudian Allah berikan Lailatul Qadar, wah kebahagiaan yang luar biasa. Makanya ciri orang dapat Lailatul Qadar itu hatinya tuh bahagia. Kemudian matanya gampang nangis, ketika tuh nangis bercucuran air matanya, dari matanya itu. Ya. Nah tinggal tanya ini sama diri kita, pernah nggak kita di malam itu ibadah, hati kita senang, tapi mata kita nangis? Pernah nggak? Jawab kayaknya, ya Allah, gitu. Oh itu kebahagiaan yang luar biasa. Ibarat kata kayak ibu-ibu dapat duit dari suaminya 100 juta umpama gitu, wah senangnya bukan main itu. Ya Allah, ya emang begitu. Emang susahnya Lailatul Qadar itu. Wa qala ba'dhum, telah berkata sebagian ulama, innaha muntaqilatun fi layalihi wa laysat lailatan yabi'iha. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu ya berubah tanggalnya di dalam malam-malam bulan suci Ramadan. Dan malamnya itu ya tidak ditentukan kapan Lailatul Qadar itu akan turun, tidak ditentukan. Qultu, saya bertanya, wa ajiduni amilu ila hadzal qawli wa ar'anha takunu fi ghairi al-'ashr al-awakhir. Dan saya ini banyak menemukan para ulama itu kepada ucapannya ini yang melihat bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak ada di 10 bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di selain 10 hari terakhir. Akan tetapi Lailatul Qadar itu yang terjadinya ada di 10 hari terakhir menurut kebanyakan ulama. Jadi ada yang mengatakan enggak di 10 hari terakhir. Itu pendapat pertama. Yang kedua, pendapat yang kebanyakan ulama, enggak, Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Nah, jadi masing-masing punya hujah ya. Dan ini kembali ke pengalaman rohaniah. Masing-masing ulama berbeda-beda pengalamannya. Qala Imam Nawawi fi Syarh al-Muhadzab, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al-Muhadzab. Wa hikmatu ikhfa'i Lailatul Qadri anna man aradaha ahya layaliya katsiratan talaban limuwafaqatiha. Nah, hikmahnya Allah menyembunyikan Lailatul Qadar, sesungguhnya orang yang mereka itu menginginkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan meminta supaya diberikan keterkabulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kepengen banget tuh hati dapat Lailatul Qadar. Nah, hikmahnya begitu tujuannya. Ya kalau kita tidak terbersit dari hati kita kagak mau Lailatul Qadar, ya bagaimana mau dapat Lailatul Qadar? Jadi kebayang terus begitu, keinget terus, ya Allah pengen Lailatul Qadar. Pernah nggak sampai begitu itu mikirin Lailatul Qadar? Kayak mikirin istri kita begitu, pernah nggak? Susah kan ya? Nah kudunya begitu, diingat terus, ya Allah kangen pengen ketemu begitu. Lailatul Qadar, ya Allah datangin begitu. Nah, nunggunya rokok sambil ngopi begitu. Ya gimana mau dapat? Nunggunya ngobrol, nunggunya
tidur. Ya gimana mau dapat? Jadi mesti diisi betul-betul dengan ibadah, bukan kan perkara-perkara yang makruh, terlebih yang haram, nggak bisa. Iya kan? Kan harta benda itu suci, pasti akan datang kepada orang yang suci juga, yang betul-betul dia beribadahnya karena Allah, murni karena Allah, bukan pengen disanjung orang. Oh, saya mau iktikaf di masjid, tapi barisan aja teh di rumah ke masjid teh juga supaya hayang kapuji, ya nggak bisa begitu. Kudu murni betul-betul ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita semua minimal seumur hidup sekali Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar, anugerah yang besar yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar minimal sekali seumur hidup. Ya syukur-syukur tiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan yang bisa kita dapatkan. Dan terus berdoa kepada Allah untuk senantiasa mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.